Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indani Srina dari kelas Dilijen. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat referensi. Yang pertama, pengertian dari surat referensi. Surat referensi adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan apabila ada suatu lembaga atau perusahaan yang memerlukan informasi tentang keadaan seseorang. Misalnya, mantan siswa suatu sekolah atau mantan karyawan suatu kantor perusahaan atau nasabah sebuah bank, karena perusahaan tersebut ingin meminta keterangan tentang orang yang bersangkutan. Jenis surat referensi bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pihak yang meminta keterangan dan pihak yang memberi keterangan, sedangkan orang yang bersangkutan tidak mengetahui tentang isi referensi tersebut. Yang selanjutnya itu ada kegunaan surat referensi. Kegunaannya adalah yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang menerima calon karyawan mengenai kepribadiannya, untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak perusahaan yang akan memberikan kredit kepada calon debiturnya, untuk mengetahui keadaan keuangan dari peminjam uang tersebut atau nasabah dari suatu bank. Yang selanjutnya ada macam-macam surat referensi. Yang pertama, surat referensi jabatan. Yang kedua, surat referensi dagang. Dan yang ketiga, surat referensi bank. Yang pertama, surat referensi jabatan, yaitu surat referensi yang dibuat oleh pejabat instansi, perusahaan atau organisasi yang berisi keterangan mengenai keadaan pihak yang menjadi anggota atau mantan anggota komunitas. Bagi pihak yang meminta, surat referensi berfungsi untuk mengetahui latar belakang pendidikan, kepribadian, kecakapan, dan lainnya, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan diterima atau tidaknya seseorang dalam suatu komunitas yang baru. Yang B, surat referensi dagang. Surat referensi dagang atau niaga yaitu surat referensi yang dibuat oleh pihak badan usaha, toko, atau lainnya, yang berisi keterangan keadaan pihak yang pernah menjadi relasi dagangannya. Bagi pihak peminta, surat referensi berfungsi untuk mengetahui latar belakang kepribadian seseorang berkenaan dengan kejujuran dalam usaha, dagang, atau niaga, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sejauh mana kerjasama dagang yang akan dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, surat referensi bank. Surat referensi bank yaitu surat referensi yang dibuat oleh pihak bank yang berisi keterangan tentang kepribadian pihak yang pernah menjadi nasabahnya, baik kejujurannya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya, keadaan rekeningnya, dan lain-lain yang diperlukan. Bagi pihak peminta, surat referensi berfungsi untuk mengetahui latar belakang kepribadian seseorang dan kemampuan berkaitan dengan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam menjalin kerjasama, pemberian pinjaman, kredit barang, dan sebagainya. Selanjutnya ada bagian-bagian dari bagian dan penyusunan surat referensi. Bagian penyusunan surat referensi mirip dengan surat rekomendasi. Secara garis besar, surat rekomendasi mempunyai 3 bagian pokok, yaitu yang terdiri dari atas. Yang pertama, kop surat. Pada umumnya biasanya dibuat lengkap beserta alamatnya. Yang kedua, kata petunjuk berupa surat referensi yang biasanya ditulis simetris dengan huruf kapital semua. Contoh surat biasanya ditulis di bawah kata surat referensi. Alamat tujuan ditulis di bawah nomor surat sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang B, tubuh atau isi surat referensi terdiri atas. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan itu untuk menjawab suatu permintaan referensi dan pernyataan kesungguhan pihak yang menerangkan. Yang kedua, identitas pihak yang diterangkan.
dan penjelasan mengenai kepribadian, kelakuan atau karakter, dan hal-hal yang dianggap perlu. Yang ketiga, klausul penutup, berupa harapan dapat dimanfaatkan surat tersebut dan tidak ada dimanfaatkannya surat tersebut, dan tidak ada jeleknya surat referensi diakhiri dengan kalimat walaupun demikian, bila kelak terjadi hal-hal yang mengecewakan, kami tidak ikut bertanggung jawab dan memaafkan kami. Yang C, kaki surat referensi terdiri atas: yang pertama, tempat dan tanggal dikeluarkannya surat; yang kedua, identitas pembuat referensi berupa jabatan, penanggung jawab, tanda tangan, dan nama terang, NIP, nomor anggota atau sejenisnya, cap atau stempel lembaga. Yang selanjutnya ada isi surat referensi. Isi surat referensi. Ada berbagai macam surat referensi yang sering dibuat. Isi dan sasarannya pun berbeda-beda, namun dalam garis besarnya surat referensi berisi: yang pertama, keterangan-keterangan yang menyangkut kelakuan pribadi seseorang selama ia sejauh diketahui atau dalam kaitannya dengan pemberi informasi. Yang kedua, keterangan tentang prestasi-prestasi yang pernah dicapai. Yang ketiga, kejujuran maupun ketidakjujuran seseorang dalam menempati janji terhadap kreditur dan pembayaran hutang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh surat referensi. Yang pertama, surat referensi kerja. PT Baru Jadi, Jalan nomor 31 Surabaya, nomor telepon sekian, fax sekian, emailnya sekian. Ini adalah kop surat yang biasanya terdiri dari nama perusahaan, alamat, dan identitas yang bisa dihubungi. Selanjutnya bawahnya tuh ada biasanya tulisan referensi kerja. Kata petunjuk berupa surat referensi yang biasa ditulis simetris dengan huruf kapital semua. Lalu di bawah tulisan surat referensi kerja itu ada nomor surat. Biasanya emang ada di sini. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Gatot Koco, jabatan HR Manajer PT Baru Jadi. Menerangkan bahwa nama Sengkuni, jabatan IT, alamat Jalan Aluspol RT 1 RW 6 Kelenjaran Surabaya. Pendahuluannya. Benar-benar pernah bekerja di perusahaan kami terhitung sejak 1 November 2010 sampai dengan 28 Januari 2016. Isinya itu biasanya identitas pihak yang dijelaskan atau menjelaskan mengenai kepribadian seseorang atau karakternya. Selama menjalankan tugas, Saudara Joko Jatolo menunjukkan dedikasi yang tinggi dan loyalitas yang baik kepada perusahaan, dan yang bersangkutan mengundurkan diri atas permintaannya sendiri. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan semoga dapat lebih sukses dan berhasil di masa yang akan datang. Lalu penutupnya, demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya. Lalu yang terakhir ada kaki surat di sini nih. Biasanya tuh yang pertama ada tempat dan tanggal dikeluarkannya surat seperti ini, Surabaya 28 Januari 2016. Lalu ada identitas pembuat referensi. Di sini pembuatnya PT Baru Jadi. Identitasnya Gatot Koco sebagai jabatannya HR Departemen. Selanjutnya itu ada contoh surat referensi bank. Ini udah ada keterangannya dari Bank BNI, surat keterangan. Bawahnya ada nomor yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa nama Ayu, NPP 035718, alamat Jalan Bojong Sari Baru, RT 2 RW 4, Sawangan, Depok 16516. Isinya adalah benar pernah bekerja pada PT Bank Negara Indonesia Persero.
Tbk Persona Prima Utama yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 1, Jakarta Pusat 10220 dari tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan 24 Desember 2014 dengan posisi terakhir sebagai administrasi umum. Lalu ada penutup. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai semestinya. Lalu di kaki surat referensi, di sini tertulis nama banknya, Bank Negara Indonesia Persero. Terus ada tanda tangan sama jabatannya dan stempel. Di sini ada stempel BNI atau cap. Selanjutnya itu yang terakhir ada contoh referensi surat dagang. Seperti surat biasanya, di paling atas itu ada kop surat yang terdiri dari nama dan alamat. Biasanya juga ada nomor telepon, fax, dan email. Lalu ada nomor, lampiran, dan hal. Di sini sudah tertulis dengan jelas permintaan referensi. Yang terhormat Direktur CV ABC, Jalan Diponegoro nomor 10 Cirebon. Dengan hormat, di sini pembukaannya. Kami telah menerima pesanan secara kredit beberapa partai barang hasil kerajinan Toko Indah Jalan Purwokerto 100 Cirebon. Sebagai referensi, mereka menunjuk tuan yang telah lama berhubungan. Lalu yang kedua ada isinya. Dalam hal ini kami mohon kesediaan tuan menjelaskan tentang kemampuan dan kejujurannya dalam pembayaran utang-utangnya. Perlu kami sebutkan bahwa jumlah pesanan yang meliputi 3 juta rupiah dengan jangka waktu pembayaran sebulan setelah tanggal penyerahan. Lalu ada keterangan tuan sangat kami harapkan dan sudah tentu kami akan rahasiakan demi menjaga hubungan tuan dengan seluruh relasi. Atas kesediaan tuan kami ucapkan terima kasih. Hormat kami PT Usada. Nur Jahya, Direktur. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.